Shalom, shalom Bapak Ibu semua. Shalom, mana suaranya? Ada sukacita? Amin. Amin. Tetap semangat mau memuji menyembah Tuhan ya siang hari ini. Kan sudah hadir di sini berarti ada kerinduan kita untuk memuji menyembah Tuhan ya. Bukan satu rutinitas untuk ibadah kita. Baik Bapak Ibu, saya undang untuk duduk lebih ke depan lagi. Supaya kita sama-sama lebih dekat lagi untuk menyembah, memuji Tuhan. Bapak Ibu, sebelum kita mulai ibadah kita siang ini, mari kita satukan hati kita, minta untuk penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau Bapa yang baik, Bapa yang teramat baik untuk kami. Terima kasih untuk semua yang Kau berikan untuk hidup kami Tuhan. Hingga pada siang hari ini Kau tibakan kami di tempat ini. Tidak kurang satu apapun Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman kami yang masih ada di jalan sana atau masih yang bermalas-malasan, Kau mau jamah Tuhan untuk tetap berkumpul bersama kami, beribadah dan bertumbuh di tempat ini Tuhan Yesus. Inilah doa dan kerinduan kami Tuhan. Untuk sama-sama memuji menyembah Engkau di tempat ini, di gereja Hermon ini Tuhan Yesus. Tuhan urapi setiap kami, pimpin setiap kami. Engkau hadir di setiap ibadah kami ini Tuhan. Engkau bertahta di setiap pujian kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya yang terbaik Engkau berikan untuk kami. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami berdoa untuk tempat ini juga Tuhan. Engkau tengking semua apapun yang tidak Engkau izinkan ada di tempat ini Tuhan. Tapi biarlah hanya Roh Kudus yang ada di tempat ini. Menyertai kami Tuhan dari awal sampai akhir ibadah kami. Pimpin kami juga yang melayani Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita yang mau memuji menyembah Tuhan katakan amin. Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah ini, mau dong beri yang terbaik untuk Tuhan. Beri senyum yang terbaik untuk Tuhan. Beri tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Raja kita. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini. Nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Bapak Ibu, mari kita naikkan lagi pujian ini sama-sama lebih lagi untuk Tuhan. Suara-Mu tuntunku lewati api dalam Kau ada bagiku. Amin Tuhan. Kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sama-sama naikkan pujian ini. Sepanjang hidup
hidupku kau setia. Amin. Sepanjang hidupku kau sangat baik, nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Bapak Ibu saya undang sama-sama berdiri. Sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik, nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Biar terus kita naikkan pujian ini Bapak Ibu. Terus jadikan doa di siang ini untuk Tuhan. Ku nyanyi kebaikanmu Tuhan, kebaikanmu Tuhan. Oh terima kasih atas kebaikanmu untuk semua kami setiap kali kami memuji, kami menyembah hanya Engkau Raja yang kami sembah. Oh terima kasih Tuhan. Kebaikan kami percaya, biar setiap kami yang bernafas memuji Engkau saja untuk semua kebaikan. Terima kasih. Berlimpah bagiku selalu baru di setiap
melimpah bagiku selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenananmu mengikutiku sepanjang hidupku. Anugerah-Mu melimpah bagiku selalu baru di setiap waktu. Kebenaran-Mu dan perkenananmu mengikutiku. Anugerah-Mu melimpah bagiku selalu baru di setiap waktu. Kebenaran-Mu dan perkenananmu mengikutiku sepanjang hidup. Kebenaran-Mu dan perkenananmu mengikutiku sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus, penyertaan dan anugerah untuk kami Tuhan. Bapak Ibu, tetap sukacita. Coba tepuk tangan untuk Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Tetap semangat. Coba ditunjukkan wajah-wajah yang masih mau setia memuji menyembah Tuhan. Masih mau tetap setia menjadi anak Tuhan. Mana semangatnya, mana senyumnya. Amin. Tepuk tangan sekali lagi. Baik, mari sama-sama tetap semangat. Mari kita terus memuji Tuhan. Batu rapani Harun yang kejanggut dan cobanya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesinilah diperintahkan Tuhan, amin, agar berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Sama-sama kita naikkan pujian dengan semangat. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Sama-sama. Baku rapani kepala Harun yang kejanggut dan cobanya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesinilah Tuhan, amin, berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya
Betapa indahnya tetap memuji-muji Tuhan. Amin. Bapak Ibu jangan duduk dulu, gak apa-apa ya. Gak apa-apa, Bapak Gembala mau istirahat dulu. Kita terus memuji Tuhan sebelum kita menerima firman Tuhan. Nanti akan disampaikan oleh Bapak Gembala kita, Bapak Dr. Insinyur Hari Saragi, yang akan membagikan firman untuk kita semua. Semoga firman ini memberkati untuk kita semua. Apapun pergumulan kita hari ini, kita tinggalkan, kita lupakan bahwa kita sedang menyembah Tuhan. Kita mau duduk diam di kaki Tuhan. Amin. Amin. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Kita mau menyenangkan hati Tuhan saja. Kami hanya mau menyenangkan Engkau saja Tuhan. Dan hanya Engkau Tuhan. Engkau Raja di atas segala raja yang melakukan semua. Tuhan, aku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Terima firman Tuhan nanti. Benar Tuhan, kami mau menyenangkan hanya Engkau saja. Tidak ada nama lain Tuhan. Biarlah kami diam duduk di kaki-Mu. Engkau bentuk kami lebih lagi Tuhan, agar kami tetap setia Tuhan. Cemerlang bagai emas murni. Kami hanya mau menyenangkan saja Tuhan. Hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu. Berjanjilah untuk Tuhan. Berjanji siang hari ini untuk menyenangkan hanya hatinya. Hanya hatimu saja Tuhan. Kami undang Bapak Gembala untuk memberikan firman Tuhan siang ini. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu,
menyenangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Benar Tuhan Yesus, menyenangkanmu adalah kerinduan kami. Memuliakanmu adalah kerinduan kami. Karena Engkau telah begitu baik bagi kami. Engkau telah menyelamatkan kami, telah menghapus segala dosa kami dan kutuk di dalam kehidupan kami. Sebentar kami mau duduk diam Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah bagi kami Tuhan. Urapi saya, urapi setiap kami yang hadir, sehingga firman ini sungguh bisa kami mengerti. Dan semuanya untuk semakin kami mengenal Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena lewat pengenalan kami akan Tuhan, maka kami berani mengandalkan Tuhan, berani bergantung kepada Tuhan. Dan lewat kami mengandalkan Tuhan, Tuhan ada di pihak kami, siapa lawan kami? Pasti kami akan menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus berfirmanlah bagi kami. Haleluya, sama-sama kita berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan. Ternyata saya sudah lama juga udah gak khotbah ya Bapak Ibu ya. Kemarin-kemarin itu cuma kuis. Baru sadar saya setelah berada di mimbar ini ya. Wah, luar biasa. Ya kadang-kadang kalau WL bilang saya berdiri, ya agak cepat saya duduk lagi Bapak Ibu. Ya, karena nggak tahu gimana ya, kalau di tempat duduk saya nggak tahan lama-lama berdiri. Tapi kalau di mimbar sejam aja nggak kerasa, kan? Jadi ada mujizat di mimbar ini Bapak Ibu ya, luar biasa ya. Ya, hari ini firman Tuhan, ya karena hari Minggu adalah hari apa Bapak Ibu? Pentakosta. Pentakosta kita memperingatin apa? Turunnya Roh Kudus. Karena itulah hari ini, hari Kamis ini juga saya ingin berkhotbah tentang Roh Kudus. Dan judul khotbah kita hari ini adalah Bait Roh Kudus. Judulnya adalah Bait Roh Kudus. Apa judulnya Bapak Ibu? Bait Roh Kudus. Ya, coba kita lihat ayatnya bahwa kita adalah Bait Roh Kudus. 1 Korintus 6 ayat 19. Ya, 1 Korintus 6 ayat 19. Di depan juga sudah ada ya di televisi. Haleluya. 1 Korintus 6 ayat 19 sudah di sana, saya akan bacakannya. Ya. Demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Nah, jadi sekarang tubuh kita adalah bait Roh Kudus atau rumah Roh Kudus, atau Roh Kudus tinggal di dalam kita. Ngapain? Nah, banyak tugas Roh Kudus ya Bapak Ibu ya, sebagai penolong dan penghibur kita. Ya kan? Tetapi Roh Kudus bisa menjadi penolong, bisa menjadi penghibur kalau Roh Kudus kita izinkan bekerja di dalam kehidupan kita. Kalau Roh Kudus memimpin kehidupan kita. Kalau Roh Kudus tidak kita izinkan memimpin, maka Roh Kudus akan tidur di hidup kita. Dan ketika kita menghadapi masalah, maka kita akan kalah. Tapi ketika Roh Kudus memimpin kehidupan kita, disitulah kita punya kuasa. Karena Roh Kudus memberikan kita kuasa untuk menang atas apapun. Termasuk menang atas setan. Amin. Itu dia. Jadi kira-kira kalau Roh Kudus itu tinggal di dalam kita Bapak Ibu, kalau kita cuekin, kalau Roh Kudus tidak memimpin, maka Roh Kudus itu tidur. Seperti apa gambarannya? Seperti ketika Tuhan Yesus berada di dalam perahu. Tuhan Yesus tertidur. Saudara tahu enggak kira-kira kenapa Tuhan Yesus tertidur? Oh, karena Tuhan Yesus sudah kelelahan pelayanan Pak. Enggak ada ayat sebelumnya yang berkata Yesus kelelahan. Enggak ada. Tuhan Yesus hanya dikatakan kelelahan pada peristiwa apa? Pada peristiwa Tuhan Yesus bertemu dengan seorang wanita Samaria di sebuah sumur. Yesus kelelahan dan lapar dan murid-murid diutus untuk membeli makanan. Benar enggak Bapak Ibu? Iya.
Dan ayat yang lain gak ada yang berkata Yesus kelelahan. Tapi kenapa Tuhan Yesus tertidur di perahu? Saudara tahu kira-kira kenapa? Karena Tuhan Yesus dicuekin oleh murid-muridnya. Loh kok bisa dicuekin Pak? Iya, karena mungkin satu-satunya yang bukan nelayan di perahu itu siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu siapa? Tugasnya kerjaan sebelumnya tukang kayu. Sedangkan yang lain muridnya nelayan profesional. Sejak lahir nelayan. Jadi mereka meremehkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kamu diam aja karena kami profesional. Sejak lahir sudah nelayan. Masih dalam kandungan mama kami juga sudah ngerti laut. Gitu loh Bapak Ibu. Jadi Tuhan Yesus dicuekin. Karena dianggap tidak ngerti tentang danau. Tidak ngerti tentang perahu. Tidak ngerti tentang badai. Tidak ngerti hal tentang nelayan. Karena Yesus adalah tukang kayu. Amin. Hati-hati sama tukang kayu ya. Tukang kayu juga bisa jadi presiden. Pohon beringin aja bisa ditebang. Hati-hati ya. Amin Bapak Ibu ya. Iya luar biasa. Oke, iya. Jadi gitu Bapak Ibu. Jadi kenapa Tuhan Yesus tertidur? Karena Tuhan Yesus dicuekin oleh murid-muridnya yang merasa diri mereka menguasai laut, menguasai perahu, menguasai badai. Hal yang sama juga terjadi dalam kehidupan kita. Kalau saudara merasa sok tahu, merasa hebat, merasa tidak perlu Tuhan, di saat itulah badai bisa melanda kehidupan kita. Dan Tuhan Yesus tertidur di hidup kita. Roh Kudus tertidur dalam kehidupan kita. Karena itulah harus kita izinkan Tuhan Yesus memimpin. Kita izinkan Roh Kudus memimpin. Agar apapun masalah kita akan keluar sebagai pemenang. Amin Bapak Ibu. Iya. Jadi kenapa Tuhan Yesus tertidur? Karena Tuhan Yesus dicueki oleh murid-muridnya. Kan satu-satunya yang bukan nelayan kan Tuhan Yesus kan. Benar gak? Oh, iya. Mungkin dugaan saya. Yang kedua adalah siapa yang kedua yang bukan nelayan? Yudas Iskariot atau Matius mungkin juga. Karena dia berasal dari Yudea. Ya kan? Matius bukan Yudea tapi dia pemungut cukai. Pemungut cukai kan bukan nelayan. Benar gak Bapak? Iya kan? Jadi mungkin 3 orang lah situ yang bukan nelayan ya. Matius, karena Matius bukan latar belakang nelayan tapi pemungut cukai. Sedangkan Yudas, dia berasal dari Yudea, bukan dari pantai, bukan danau Tiberias. Jadi ya kemungkinan besar dia bukan nelayan. Jadi mungkin ada 3 orang ya, termasuk Tuhan Yesus. Benar gak Bapak Ibu? Iya, jadi kita harus tahu juga latar belakang murid-murid ya. Nah luar biasa ya. Jadi orang Kristen sekarang telah menjadi baik Roh Kudus. Maka izinkan Roh Kudus yang memimpin kehidupan kita. Ketika Roh Kudus memimpin, maka di situ ada kuasa. Amin Bapak Ibu. Iya. Sedangkan orang di luar Kristen yang gak percaya Yesus, ada Roh Kudus gak Bapak Ibu? Tidak. Kenapa? Karena mereka belum Maha Kudus. Sehingga Roh Kudus jijik turun atas mereka. Jijik menjadikan mereka baik Roh Kudus. Kenapa? Karena mereka belum dikuduskan oleh darah Yesus. Sedangkan kita, orang Kristen, sudah Maha Kudus. Maha Kudus loh Bapak Ibu. Makanya orang Kristen harus sadar bahwa dirinya adalah Maha Kudus. Walaupun orang di luar sana melihat saudara bukan Maha Kudus, mungkin Maha Kudis. Ya, kelakuan saudara mungkin jijai gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi di hadapan Allah, saudara Maha Kudus. Buktinya Roh Kudus diutus kepada kita dan menjadikan kita bait Roh Kudus. Roh Kudus itu Allah yang pasti meminta baitnya, rumahnya adalah kudus. Maha Kudus malah. Benar enggak? Sedangkan kalau orang di luar Yesus yang enggak percaya Yesus, enggak akan mungkin menjadi Maha Kudus. Dengan perbuatan baik mereka, orang enggak bisa menjadi Maha Kudus. Karena apa? Yesaya 64 ayat 6 jelas berkata, kesalehan kita, kekudusan kita seperti kain kotor. Bahkan terjemahan Alkitab Baru versi kedua, edisi kedua adalah seperti kain kotor haid wanita. Iya Bapak Ibu, ada kata haid wanita. Iya. Nggak tahu terjemahan sekarang ada tulisan tambah haid wanita enggak Bu? Coba tampilkan Bu, Yesaya 64 ayat 6. Tapi kalau bahasa yang Alkitab sekarang terjemahan terakhir itu haid wanita Bapak Ibu. Karena zaman dulu belum ada softtek ya. Kalau sekarang kan softtek sekali pakai buang.
Kalau zaman dulu pakai kain. Nah, tuh kan. Ya, jadi wanita-wanita beruntunglah sekarang ya. Sekali pakai buang, termasuk juga jarum suntik kan, sekali pakai buang, disposal ya. Kalau zaman dulu suntik itu masih kaca, berulang-ulang dipakai itu jarum suntik ya. Saya sempat mengalami dulu ya. Iya kan? Iya, suntiknya juga sakit karena apa? Jarumnya besar. Kalau sekarang jarum suntik itu kecil, halus. Jadi saat ngambil darah atau apa nggak terlalu sakit. Kalau dulu sakit banget. Iya, karena benar-benar besar gitu, Pak. Kalau sekarang enggak, kecil kayak kupu-kupu lagi ujungnya gitu ya. Iya. Jadi halus ya. Coba Bu, Yesaya 64 ayat 6. Nih saya bacakan ya. Demikianlah kamu sekalian seperti seorang najis dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Oh, kain kotor aja ya. Kalau dalam terjemahan sekarang kain kotor haid wanita. Pokoknya percaya deh. Nggak percaya lihat aja di Gramedia Alkitab ya, atau di Manuel ya, toko Alkitab. Ah itu, saudara lihat lah ya. Jadi gitu ya. Nah, luar biasa kan? Nah, karena itulah, karena orang di luar Yesus tidak Maha Kudus, maka Roh Kudus tidak mungkin turun atas mereka. Ya kan? Tapi orang Kristen di hadapan Allah kita Maha Kudus, sehingga Roh Kudus bisa turun atas kita dan menjadikan kita bait Roh Kudus. Woi, keren itu. Amin Bapak Ibu. Iya ya. Haleluya, haleluya. Karena itulah orang Kristen sadari hari ini kita adalah bait Roh Kudus ya. Jadi luar biasa ya, baik Roh Kudus ya. Jadi Allah tinggal di dalam kita. Dan kita sebenarnya, saudara tahu, kita seperti Adam ketika belum jatuh dosa. Jadi Roh Allah ada tinggal di dalam kita. Kan? Iya kan? Iya, luar biasa. Sekarang kita masuk kepada bagian berikutnya, daging dan roh. Banyak sekali orang salah pemahaman tentang daging dan roh. Benar gak? Daging biasanya dikaitkan dengan duniawi. Ya enggak Bapak Ibu? Daging. Padahal tidak. Daging itu adalah upaya kita, perbuatan kita. Iya, termasuk juga perbuatan baik kita adalah perbuatan daging. Karena apa? Kita yang ngerjakan. Jadi perbuatan daging itu bukan berarti duniawi. Tidak. Tapi setiap hal yang kita kerjakan, yang kita lakukan, termasuk juga perbuatan baik kita. Itu perbuatan daging. Oke Bapak Ibu? Oke? Iya. Karena apa? Karena kita yang ngerjakan. Kedagingan kita yang ngerjakan. Itulah maksudnya perbuatan daging. Tapi gak tahu gimana di luar sana banyak orang mengajarkan perbuatan daging adalah perbuatan duniawi. Tidak. Semua hal yang manusia kerjakan itu perbuatan daging. Amin Bapak Ibu. Tapi sebalik dari perbuatan daging adalah perbuatan roh. Itulah sebabnya harus roh yang ngerjakan. Jadi jelas perbedaannya, daging adalah manusia yang ngerjakan, Roh Kudus yang mengerjakan. Jadi hanya dua itu, nggak ada tengah-tengahnya. Nggak ada perbuatan ya daging itu artinya duniawi, tengah-tengahnya itu perbuatan baik kita. Enggak. Pokoknya kalau nggak perbuatan roh ya perbuatan daging. Mau itu perbuatan baik, mau itu perbuatan jahat, itu perbuatan daging. Oke Bapak Ibu, tapi nggak tahu gimana di luar sana diajarkan perbuatan daging artinya perbuatan jahat kita, perbuatan duniawi kita. Enggak, apa saja yang manusia kerjakan itu perbuatan daging. Kenapa? Karena daging manusia yang ngerjakan. Sedangkan yang lain itu perbuatan roh, jadi roh yang ngerjakan. Jadi cuma dua itu aja. Oke Bapak Ibu ya, iya cuma dua itu aja. Coba sekarang kita lihat ya perbandingannya perbuatan daging dan roh. Galatia 5. Ayat 17 sampai dengan 25. Dan keinginan daging itu bertentangan dengan keinginan roh. Ya. Dan jika dipimpin oleh roh maka tidak hidup di bawah hukum Taurat. Coba Galatia 5 ayat 17 sampai dengan 25. Kita gantian ya bacanya ya. Supaya hari ini saudara jelas apa itu perbuatan daging. Karena selama ini banyak orang mengajarkan perbuatan daging adalah perbuatan duniawi. Tidak. Apapun yang dikerjakan manusia, apakah itu baik atau buruk, itu perbuatan daging. Kenapa? Karena daging yang mengerjakan. Lawan dari perbuatan daging adalah perbuatan roh.
Harus roh yang ngerjakan. Nah itu. Jadi daging itu manusia yang ngerjakan. Apakah itu baik atau bukan buruk. Sama aja. Oke, coba kita buktikan. Kita buktikan saja. Galatia 5 ayat 17 sampai dengan 25. Kita baca gantian ya. Saya mulai ayat 17, Bapak Ibu ayat 18. Demikian kita gonta-ganti. Saya mulai ayat 17, nanti Bapak Ibu 18. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. 18 Bapak Ibu. Nah, jadi kalau kita dipimpin oleh roh, cirinya kita tidak hidup di bawah hukum Taurat. Artinya apa? Saudara nggak mengandalkan perbuatan saudara. Karena di bawah hukum Taurat, saudara mengandalkan perbuatan saudara. Coba aja lihat seluruh hukum Taurat dari 1 sampai 10. Itu semuanya manusia yang ngerjakan. Amin. Jadi kalau dipimpin oleh roh yang bekerja, maka bukan kemanusiaan kita yang ngerjakan. Paham Bapak Ibu? Oke, lanjut ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Ayat 20 Bapak Ibu. Ayat 21 saya. Kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu. Bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, ayat 22 Bapak Ibu. Ya, ayat 23 saya. Kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ayat 24 Bapak Ibu. Ya, ayat 25 terakhir. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Jadi kita dipimpin oleh roh, bahkan kita baik Roh Kudus, maka hendaklah kita dipimpin oleh roh. Dan ketika dipimpin oleh roh, maka tidak akan kita lakukan perbuatan daging. Pak, rasanya saya nggak melakukan perbuatan daging, Pak, yang dituliskan oleh ayat tadi, Pak. Ya, benar. Tapi cepat atau lambat, saudara akan tiba kepada perbuatan daging. Cepat atau lambat. Kenapa? Karena ketika saudara mengerjakan itu, cepat atau lambat, maka saudara akan menghasilkan perbuatan daging. Pasti itu. Kenapa? Karena saudara sudah memulainya dengan daging. Maka saudara akan terus menghasilkan daging. Benar Bapak Ibu? Iya. Iya. Sama seperti juga ahli Taurat. Ahli Taurat itu zaman dulu itu Bapak Ibu, itu mungkin seperti sekarang pendeta. Namanya juga udah ahli Taurat. Zaman sekarang pendeta itu dianggap ahli Alkitab kan? Benar nggak? Dibandingkan orang awam. Pendeta kan lebih ahli Alkitab dibandingkan saudara kan? Iya kan? Iya dong. Artinya apa? Dia itu kira-kira mirip seperti ahli Taurat zaman dulu. Iya kan? Nah, apa jadinya dengan ahli Taurat? Farisi dan imam-imam. Mereka itu imam. Mereka itu orang kudus. Orang rohani pada masa Tuhan Yesus. Tapi lihat tindakan mereka. Segala dosa mereka lakukan. Bahkan Tuhan Yesus mereka salibkan. Mereka tidak segan-segan menghukum orang. Tidak segan-segan menjadi saksi dusta. Ya kan mereka kan mencari saksi dusta untuk Tuhan Yesus kan. Itu kan gak boleh dilanggar kan. Larangan Alkitab kan. Ya kan. Kan ada larangan Alkitab. Jangan engkau menjadi saksi dusta. Benar gak? Lah iya. Jadi ahli Taurat yang harusnya menjaga Taurat justru melanggar semuanya. Bahkan membunuh juga. Kan ada larangan. Mereka membunuh Tuhan Yesus. Iya kan? Iya. Jadi mereka itu kayak level pendeta. Tapi endingnya, ujungnya. Mereka melakukan tindakan yang sadis. Kenapa? Karena cepat atau lambat ketika orang hidup di bawah hukum Taurat. Hidup mengandalkan perbuatan mereka. Hidup mengandalkan kedagingan mereka. Maka cepat atau lambat perbuatan daging akan mereka lakukan. Iya, kenapa? Karena mereka itu telah melakukan itu.
maka cepat atau lambat akan berujung kepada itu. Tapi ketika kita hidup dalam roh, maka perbuatan roh yang akan terus kita lakukan. Dan perbuatan roh, tadi saudara lihat kan, buah-buah roh. Iya kan, buah roh. Buah itu hasilnya dari apa? Pertemuan antara sesuatu. Suami istri dipertemukan, maka menghasilkan buah, itulah anak. Hal yang sama juga dengan kita, ketika hidup kita dipersatukan dengan roh, maka hasilnya buah roh. Karena buah itu adalah hasil pertemuan antara roh dengan kita, maka hasilnya buah. Paham Bapak Ibu? Jadi buah roh hanya bisa kita hasilkan ketika kita menyatu dengan Roh Kudus. Nggak akan mungkin terjadi buah roh kalau kita nggak menyatu dengan Roh Kudus. Bagaimana mungkin? Tapi ketika kita mengadakan perbuatan baik kita, kedagingan kita, maka cepat lambat akan menghasilkan perbuatan daging. Nah itu Bapak Ibu. Oke, itu. Jadi gitu Bapak. Jadi masuk logika ya, luar biasa ya. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah, jadi hidup dalam hukum Taurat itu menghasilkan perbuatan daging ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena hukum Taurat itu manusia semua yang ngerjakan ya. Jadi apapun yang dikerjakan manusia itu adalah perbuatan daging. Apakah itu perbuatan jahat atau perbuatan baik. Kenapa? Karena itu adalah kedagingan kita yang mengerjakan. Sebaliknya, ketika dipimpin oleh roh, maka kita izinkan roh yang mengerjakan. Dan ketika roh mengerjakan, hasilnya adalah buah roh. Kan? Jadi ada itunya Bapak Ibu, ada logikanya juga. Ya kan? Jadi gak mungkin kita menghasilkan buah roh karena kita mengadakan perbuatan baik kita. Benar gak Bapak Ibu? Iya. Iya gitu, luar biasa. Haleluya, haleluya. Dan ketika kita mengandalkan perbuatan baik kita, saudara tidak mengerjakan dengan iman. Karena hanya perbuatan roh yang hanya berdasarkan iman. Karena iman artinya bukan kita yang mengerjakan. Bukan kita yang mengerjakan. Seringkali orang salah tentang iman dan perbuatan. Seakan-akan iman dan perbuatan itu adalah kita semua yang ngerjakan. Benar nggak Bapak Ibu? Ya kan? Karena terpengaruh oleh kitab Yakobus. Ya, tunjukkan iman itu kepadaku dengan perbuatanmu. Benar nggak Bapak Ibu? Ya kan? Padahal iman itu artinya bukan kita yang bekerja. Bukan kita yang berbuat. Contoh nyata. Kalau saudara sakit. Saudara kan berdoa agar saudara sembuh kan? Benar gak Bapak Ibu? Saudara berdoakan, Tuhan sembuhkan aku. Saudara berdoakan dengan iman kan? Benar gak Bapak Ibu? Tuhan sembuhkan aku. Kalau saudara berdoa dengan iman, harapan saudara siapa yang menyembuhkan? Tuhan atau diri saudara? Tuhan kan? Nah iya, itu. Jadi kita punya iman tapi ngerjakan Tuhan. Kita berdoa untuk kesembuhan. Yang ngerjakan siapa? Tuhan mengerjakan kesembuhan kita. Ketika kita kekurangan, miskin, kita berdoa, Tuhan berkati hidupku. Siapa yang memberkati? Tuhan kan? Tapi iman kita. Jadi iman perbuatan itu dua hal yang berbeda. Bukan disatukan. Jadi saudara paham, oh iya ya, kalau aku berdoa untuk kesembuhan, itu kan bukan aku yang ngerjakan. Tapi Tuhan. Tapi imannya iman saya. Benar gak Bapak Ibu? Ketika aku berdoa untuk diberkati, itu kan Tuhan yang memberkati, bukan saya, tapi imannya saya. Tapi nggak tahu gimana, banyak pemahaman di luar sana, seakan-akan iman dan perbuatan satu paket, manusia yang ngerjakan. Itu tidak. Amin Bapak Ibu. Iya kan? Oh iya juga ya. Kalau saya berdoa untuk kesembuhan, kan Tuhan yang menyembuhkan. Jadi perbuatannya perbuatan Tuhan. Kan banyak yang salah selama ini kan. Seakan-akan iman dan perbuatan adalah satu paket manusia yang ngerjakan. Padahal tidak. Terbukti ketika kita berdoa dengan iman artinya Tuhan yang ngerjakan bukan kita. Imannya benar, imannya kita. Itulah sebabnya kalau saudara perhatikan. Tuhan Yesus seringkali menyembuhkan pada hari Sabat. Saudara pernah bertanya-tanya enggak? Kok Tuhan seringkali Tuhan Yesus menyembuhkan pada hari Sabat. Sehingga ahli-ahli Taurat, imam-imam protes kepada Tuhan. Kan ada 6 hari waktu bekerja. Kenapa pada hari Sabat? Benar gak? Kan ahli Taurat kan sering berkata demikian kan.
Saudara pernah bertanya, iya ya, kenapa Tuhan Yesus selalu mengerjakan pada hari Sabat? Seringkali mengerjakan pada hari Sabat, seakan-akan Tuhan Yesus menentang hukum bahwa kita tidak boleh bekerja pada hari Sabat. Saudara tahu kenapa? Saudara tahu kenapa Tuhan Yesus sering menyembuhkan pada hari Sabat? Karena pada hari Sabat orang Israel dilarang bekerja, manusia tidak bekerja. Dan ketika manusia tidak bekerja, siapa yang bekerja? Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan menyembuhkan pada hari Sabat. Ketika manusia tidak bekerja, Tuhan yang bekerja. Ketika manusia angkat tangan, disitulah Tuhan turun tangan. Tuh kan? Oh iya ya. Kenapa Tuhan Yesus menyembuhkan pada hari? Karena pada saat hari Sabat orang Israel tidak bekerja. Ketika manusia tidak bekerja, Tuhan yang bekerja. Oh iya gitu toh. Iya. Keren ya. Itu Bapak Ibu. Jadi kalau saudara pernah bertanya-tanya, iya ya kenapa Tuhan Yesus seringkali menyembuhkan pada hari Sabat? Iya, karena Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Tuhan Yesus adalah Allah. Jadi Allah, Tuhan bekerja pada saat manusia tidak bekerja. Amin Bapak Ibu. Amin. Tuh. Amin. Luar biasa ya. Jadi itu bisa menjadi pertanyaan suatu ketika Bu Odi. Kenapa Tuhan Yesus seringkali menyembuhkan pada hari Sabat? Karena pada hari Sabat orang Israel manusia tidak bekerja. Pada saat manusia tidak bekerja, Tuhan yang bekerja. Amin. Karena itu benar ucapan yang berkata, ketika kita angkat tangan tidak bekerja, Tuhan turun tangan. Tapi sebaliknya, ketika kita turun tangan, Tuhan yang angkat tangan. Benar gak? Iya, luar biasa ya. Ya, sekarang kita masuk kepada hal yang semakin menarik. Karunia roh dan buah roh. Saudara pernah mendengar karunia roh? Nah, saudara pernah dengar tentang buah roh? Saudara tahu, dua hal ini berpasangan. Roh Kudus seringkali digambarkan dengan gambar apa? Burung merpati ya. Ya, burung merpati ya. Jadi buah roh dan karunia roh ibarat sayap burung merpati. Satu sayap kiri, satu sayap kanan. Oke Bapak Ibu ya. Iya, sehingga burung itu bisa terbang. Coba saudara bayangkan, burung merpati sayapnya cuma satu. Muter-muter aja dia. Gak terbang-terbang. Benar gak Bapak Ibu? Iya, jadi harus ada kedua-duanya. Dan manusia punya kedua-duanya. Tapi berpasangan satu. Ya, coba kita lihat sarang 1 Korintus 12 ayat 8 sampai dengan 10. Cakep. 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 10 ya. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 10 sudah di sana, saya bacakan ya. Kita gantian aja ya. Saya ayat 8 nanti Bapak Ibu ayat 9, nanti saya akhiri ayat 10 ya. Supaya saudara juga ikut terlibat, supaya makin paham. Saya mulai ayat 8. Sebab kepada yang seorang roh atau Roh Kudus memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Itu karunia pertama. Dan kepada yang lain, roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Itu yang kedua. Jadi karunia kedua adalah berkata-kata dengan pengetahuan. Ayat 9 Bapak Ibu. Iman. Menyembuhkan. Ya. Ayat 10 saya terakhir. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menasihkan bahasa roh. Saya ulang satu lagi yang seringkali disalah mengerti banyak orang di luar sana. Ya, berkata-kata dengan bahasa roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Apa maksudnya? Bahasa roh itu adalah karunia, maka tidak bisa diajarkan. Karena itulah di luar sana yang berkata bahasa roh bisa diajarkan, itu tidak sesuai dengan ayat. Jadi karunia, kalau karunia itu bukan diajarkan, nggak bisa diajarkan. Kalau karunia itu harus kita minta kepada Roh Kudus. Supaya Roh Kudus memberikan kepada kita. Jadi tidak bisa diajarkan bahasa roh. Amin Bapak Ibu. Sesuai ayat.
Oke, Bapak Ibu. Jadi kita orang Kristen harus sesuai ayat, bukan ngarang-ngarang. Oke, nah tadi kita sudah lihat Galatia tadi yang sebelumnya kita baca, buah-buah roh. Ada berapa buah roh? 9. Karunia roh ada berapa? 9 juga. Jadi itu berpasangan. Seperti sayap burung merpati. Coba Bu Odi tampilkan yang kemarin saya minta. Nih dia pasangannya. Nah, saudara itu ada 9. Buah roh. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tuh lihat. Kalau perlu saudara foto. Nanti saudara ingat-ingat lagi. Foto aja kalau mau ya. Udah. Nah, saya buat yang cakep ini. Sudah. Jadi buah roh itu Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Karunia roh itu 1 Korintus 12 ayat 8 sampai dengan 10. Sudah. Saudara lihat itu? Ada 9 ya, buah roh ya, Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Karunia roh juga ada 9. Ya, 1 Korintus. Ya, Bapak Ibu ya. 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 10. Saudara lihat itu tuh? Ada 9 ya. Nih, saya tunjukkan satu yang rahasia ya. Saya tunjukkan rahasia. Saudara tahu enggak karunia roh yang saudara punya? Setiap orang itu punya. Saudara tahu? Taunya dari mana Pak? Taunya saudara lihat aja buah roh saudara. Contoh ya. Di situ ada kata buah roh kesabaran nomor 4. Saudara lihat kesabaran. Saudara lihat kesabaran. Pasangannya karunia roh apa? Penyembuhan. Jadi orang yang sabar, dia punya karunia kesembuhan ilahi. Tapi kalau orang berangasan, sumbu pendek atau nggak ada sumbunya, itu nggak akan mungkin punya karunia kesembuhan. Nah gitu Bapak Ibu. Jadi saudara bisa ngecek diri saudara. Kalau saudara sabar, saudara sebenarnya punya karunia kesembuhan ilahi. Tuh kan, cakep kan? Tuh. Jadi saudara bisa ngecek. Nah, contoh lagi. Kalau saudara orang yang pengasih nomor 1. Pasangannya apa? Karunia roh. Berkata dengan hikmat. Jadi kalau saudara orangnya cepat berbelas kasihan, maka saudara punya karunia berkata-kata dengan hikmat. Gitu loh Bapak Ibu. Tuh. Contoh lagi. Nomor 8. Buah rohnya apa? Lemah lembut. Pasangannya karunia rohnya apa? Bahasa roh. Jadi kalau saudara orangnya lemah lembut, saudara bisa mendapatkan karunia berbahasa roh. Tapi kalau saudara sumbu pendek atau nggak ada sumbunya, saudara jangan mimpi punya karunia berbahasa roh. Tuh. Salah itu. Nah, jadi gitu tuh Pak. Iya. Tuh. Karena apa? Karena buah roh dan karunia roh ini seperti burung merpati. Saya burung merpati selalu berpasangan. Oke Bapak Ibu ya. Dan setiap orang biasa punya. Jadi saudara bisa tahu sekarang ya. Jadi saudara jangan bermimpi bisa berbahasa roh kalau saudara itu nggak sabaran. Bukan nggak sabar, nggak lemah lembut. Ya orangnya keras gitu, tegas gitu. Itu saudara jangan mimpi ya dapat karunia bahasa roh ya. Tapi kalau saudara orangnya lemah lembut, tapi bukan artinya tulang lunak ya, bukan tulang lunak. Bukan artinya tulang lunak, enggak, lemah lembut. Ya, amin Bapak Ibu, lemah lembut. Itu maka saudara bisa berharap saudara punya karunia berbahasa roh. Jadi saudara lihat ya, jadi saudara bisa menilai diri saudara lah. Apakah saudara orangnya lemah lembut, apakah saudara orangnya setia, apakah saudara orangnya baik. Nah pasangannya saudara bisa lihat. Ya, pokoknya nomor 1 buah roh berpasangan dengan karunia nomor 1. Buah roh nomor 2 berpasangan dengan karunia nomor 2. Demikian seterusnya. Jadi gampang ya ngelihatnya ya. Makanya saya minta saudara foto supaya saudara nanti memeriksa diri saudara sendiri. Mana kira-kira karunia yang saudara punya. Sesuai dengan buah roh yang saudara punya. Paham Bapak Ibu? Oh gitu toh Pak? Iya.
Keren ya, keren gak? Itu dia. Keren. Apa? Jangan. Khotbah itu satu arah. Jangan. Nanti aja, nanti secara informal aja. Nah, dan itu banyak singkapan kalau ibu nanya-nanya itu di kafe. Bercanda. Enggak bercanda. Ya, nanti kita dapat makan kok, dapat makan gratis lagi ya. Dapat makan gratis, enggak bercanda. Ya, jadi gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi gitu. Jadi buah roh itu berpasangan dengan karunia roh ya. Jadi setiap orang itu punya. Ya, tapi lihat aja buah rohnya. Jadi saudara kan tahu diri saudara kan. Apakah saudara orangnya sabaran, orangnya setia, orangnya baik. Nah saudara lihat aja karunia roh yang saudara punya ya. Ya kan gampang ya. Iya, jadi saudara bisa ngecek diri saudara lah. Bahkan juga ngecek orang lain. Kayaknya teman saya ini orangnya sabar banget itu ya. Ya, kira-kira dia bisa punya karunia apa gitu ya. Ya, orangnya lemah lembut gitu. Oke Bapak Ibu ya. Bukan artinya lemah lembut, omongannya ya halus gitu, enggak Bapak Ibu ya. Lemah lembut itu hatinya. Oke, bisa aja orangnya tuh ngomongnya keras tapi hatinya lembut ya. Tampang rainbow, ya sifatnya itu rinto kan. Ya, tampang rainbow tapi sifatnya rinto ya, rinto melankolis itu ya. Oke Bapak Ibu ya. Oke lanjut. Jadi tadi lagi saya ulang lagi, tadi bahasa roh itu karunia ya. Jadi bahasa roh itu nggak bisa diajar karena itu karunia. Jadi tergantung Roh Kudus yang memberikan kepada kita. Oke, makanya nggak bisa kita pelajari, tapi kita minta kepada Tuhan agar Tuhan memberikan kita karunia. Nah, saya simpulkan khotbah saya. Karena orang Kristen adalah baik Roh Kudus, maka hiduplah dipimpin oleh Roh, bukan mengendalikan perbuatan baik kita. Amin. Bapak Ibu. Yang kedua, jika orang Kristen mengadakan perbuatan baiknya, maka cepat atau lambat dia akan menghasilkan perbuatan-perbuatan daging. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Hari ini kami diajar secara luar biasa tentang baik Roh Kudus. Hari ini kami sadar bahwa kami adalah baik Roh Kudus. Maka kami harus dipimpin oleh Roh, dan ketika kami memberikan diri dipimpin oleh Roh, maka hasilnya adalah buah-buah Roh di dalam kehidupan kami, karunia Roh di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Tadi Ibu tadi mau bertanya ya Bu ya. Ya udah, ini saya kasih aja khotbah saya hari ini ya. Ini Ibu Sarah ya. Ibu Sarah kan? Sarah, Abrahamnya di mana? Kan istrinya Abraham kan Sarah kan? Oke. Ini Ibu ya, ambil di. Baik, terima kasih firman Tuhan yang sudah dibagikan oleh Bapak Gembala kita siang hari ini. Luar biasa memberkati tentunya. Amin. Amin. Tetap semangat ya. Iya, kok jadi ada pertanyaan? Ternyata luar biasa mau bertanya bahwa firman yang dibagikan oleh Bapak Gembala tadi bertumbuh. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus siang hari ini. Raja di atas segala raja. Mari Bapak Ibu, sebelum kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, mari kita satukan hati kita. Bapa yang baik, Engkau Bapa yang teramat baik untuk kami Tuhan. Betapa besar yang sudah Engkau berikan untuk hidup kami Tuhan. Semua buah-buah roh yang Engkau berikan kepada kami akan bertumbuh Tuhan. Karunia yang Engkau berikan kepada kami, setiap kami berbeda Tuhan. Tapi kami percaya Engkau tetap mengasihi setiap kami Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kepada Bapak Gembala kami, Bapak Dr. Insinyur Hari Saragih, yang sudah memberikan firman hari ini Tuhan. Firman yang sangat memberkati untuk kami semua. Engkau berkati Bapak Gembala kami, Ibu Gembala kami, dan keluarga besar Engkau berkati terus Tuhan untuk pelayanan dan kehidupannya ya Tuhan Yesus. Agar terus menjadi berkat untuk banyak orang Tuhan Yesus.
Tuhan, sebentar kami akan memberikan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Dan Kau berkati setiap kami, tangan-tangan yang memberi Engkau berkati, setiap pekerjaan, setiap kegiatan apapun Engkau buat berhasil Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Siang ini kami serahkan semua ke tangan kudus-Mu untuk hidup kami. Haleluya, sama-sama kita katakan yang percaya. Amin. Mari Bapak Ibu kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sambil kita naikkan pujian ini, betapa hatiku. Sudah memberi yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Baik, selanjutnya kita mendengarkan pengumuman dari gereja kita Mount Hermon untuk sepekan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut ini pengumuman sepekan dari Mount Hermon Church, Ratu Plaza Lantai 1, Jalan Sudirman, Jakarta. Terima kasih kepada Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi atas pelayanannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara semua kembali hadir dalam ibadah Praise and Worship hari Jumat tanggal 6 Juni 2025 jam 18 yang dilayani oleh Pastor Tommy Sanger dan Ibu Elsa Budiman. Ibadah hari Minggu tanggal 8 Juni 2025. Ibadah pertama jam 10.30 akan dilayani oleh Pastor Tommy Sanger. Ibadah kedua jam 13.30 akan dilayani oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi. Ibadah ketiga jam 15.30 akan dilayani oleh Pendeta Yakob Susilo. Di setiap ibadah minggu, ibadah khusus dan ibadah KKR disertai perjamuan kudus dan altar call yang dilayani oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi. Berikut ini beberapa informasi terkait pelayanan dan kegiatan yang diadakan oleh Mount Hermon Church. Jadwal Bible Movie selanjutnya di bulan Juni sebagai berikut. Minggu 15 Juni 2025 jam 10.30 dengan judul Sodom dan Gomora. Minggu 22 Juni 2025 jam 10.30 dengan judul Yesus dan Wanita Samaria. Minggu 29 Juni 2025 jam 10.30 dengan judul Musa. Informasi dan pendaftaran Bapak Ibu dapat menghubungi Bapak Thomas William di nomor 087888583292. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan dari Mount Hermon Church, Anda dapat menghubungi nomor 081110011285 atau silakan scan QR code berikut ini untuk memperoleh informasi lengkap. Mari tetap terhubung dengan kami melalui sosial media dari Mount Hermon Church. Demikian pengumuman sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu saya undang sama-sama berdiri sebelum kita akhiri ibadah kita siang hari ini. Sama-sama kita naikkan pujian El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai.
El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Benar Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah El Shaddai, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, dan berkat-Mu melimpah atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah karyawan dan profesional ini Tuhan. Walaupun singkat tapi kami sungguh mengalami, merasakan jamahan lawatan kuasa-Mu Tuhan. Kami telah memuji muliakan nama-Mu. Kami juga telah diberkati oleh firman-Mu tentang bait Roh Kudus Tuhan. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Dan berkati juga setiap kami yang hadir hari ini, siang ini Tuhan, apapun sakit penyakit kami, nama Yesus ada di atas nama penyakit kami. Maka ketika kita berdoa, Tuhan menyembuhkan kita. Demikian juga tahun 2025, banyak kabar-kabar yang membuat kita khawatir. Ada perang dagang, ada perang tarif, ada perang. Tapi saudara nggak perlu khawatir. Bahkan juga ada yang berkata Indonesia gelap. Saudara nggak perlu khawatir karena hidup orang Kristen bukan ditentukan oleh dunia, bukan ditentukan oleh kabar-kabar dunia, tapi ditentukan oleh firman Tuhan. Firman Tuhan kita pegang. Di dalam Yesaya 60 ayat 2 jelas dikatakan, ketika bangsa-bangsa dunia mengalami kegelapan, bangsa-bangsa mengalami kekelaman, terang kemuliaan Tuhan turun atas kita. Jadi Tuhan akan turun atas kita. Ketika Tuhan turun atas kita, maka saudara gak perlu khawatir. Ketika Tuhan ada di pihak kita, kita akan menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati juga Tuhan pemimpin kami, presiden dan wakil presiden kami, Jenderal Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka. Berkati kedua beliau ini dengan kesehatan sempurna dan tambah-tambahkan hikmat, sehingga kedua beliau ini bisa memimpin Indonesia masuk menjadi negara maju yang sejahtera dan berkeadilan sosial. Terima kasih Tuhan. Berkati juga Ratu Plaza yang telah mengizinkan Mount Hermon Church hadir di tempat ini. Ketika gereja hadir, Tuhan Yesus hadir. Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Maka apapun yang mati hidup kita akan bangkit dan hidup. Dan terbukti Ratu Plaza yang mati bertahun-tahun sekarang mulai bangkit dan hidup. Dan ini menjadi bukti bahwa apapun masalah usaha pekerjaan kita yang mati, hubungan dengan keluarga kita yang mati, hubungan dengan teman-teman kita yang mati, pastikan Yesus hadir. Maka semuanya yang mati tadi akan dibuat bangkit dan hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, dan kami akan menutup doa sahabat ini dengan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu bisa mengikuti di layar televisi. Mari sama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari angkat kedua tangan kita, siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama kita berkata,